Sebab sepak bola sejatinya adalah keindahan, untuk menikmatinya justru dibutuhkan kehidupan. Berhenti saling tuding demi kepentingan sempit, ujung-ujungnya sepak bola pula yang akhirnya terjepit. Di lorong yang di luar pintu masuk stadion itu masih dikunci Pak sama polisi. Tadi kita berdesakan, ada yang sesek, masih kondisi masih terkunci pintu. Iya, nggak bisa keluar gitu. Terus setelah keluar langsung ditembak. Siapapun yang mencintai sepak bola harus aktif ikut memutus siklus yang menumbalkan nyawa. Sudah terlalu banyak ibu-ibu yang menanggung duka. Mau berapa lagi nyawa yang terbuang percuma? Bukan kejayaan jika dirayakan di atas tangisan. Tak ada kebanggaan yang boleh tegak di atas nisan. Saya lihat, langsung kelihatan di belakang saya itu konvoy. Udah saya nyamperin, ini udah apa? Udah gak bisa berkata apa, cuma bisa nangis. Rata-rata semua itu mukanya hitam. Itu pasti kena gas air mata. Gak mungkin kalau kita. Nah itu kena gas air mata. Dan saya videonya ada. Terus waktu mandiin mayatnya tadi. Lebih baik tenaga yang tersisa ini, kecintaan kita yang masih tebal ini disalurkan untuk bersama-sama membersihkan sepak bola. Mulailah dari klub masing-masing. Sepak bola membutuhkan para pemberani, para whistleblower. Dorong siapapun yang tahu permainan kotor ini atau siapapun yang punya informasi untuk buka suara. Agar para penjahat itu tidak berani lagi mengadu domba kita semua. Agar orang-orang yang busuk itu tidak berani lagi mengotori lapangan kita. Inilah saatnya untuk berbicara, inilah momen untuk mengutarakan kesaksian. Kalau saya sendiri menyimpulkan, ini pukulan. Di belakang, ini pukulan. Ini pukulan, bukan ini pukulan. Kalau yang belakang ini injak. Ada videonya, ada bukunya tadi. Sepak bola Indonesia juga harus mengatasi emosi dan sentimen klub. Yang harus dimatikan adalah para mafia, bukan klub, pemain, apalagi supporter. Tidak ada gunanya sesama supporter saling ejek. Pemain itu minta maaf sama supporter karena kalah. Iya. Dan itu penonton ini turun itu enggak buat owner sebenarnya. Cuman beri support kepada pemain. Nah, beri support pada pemain mungkin terlalu banyak yang turun, akhirnya asap itu Gas air mata itu ya. gas air mata sudah bertebaran. Dikiranya mau ngisru ya? Ya, Padahal itu minta maaf. iya, pemainnya minta maaf sama supporter turun ngasih support kepada pemain. Terus mas akhirnya gimana? Apa kena gas air mata mas? Perih mas. Oh gitu ya. Mas juga kena semprot air. Iya, semua satu stadion itu. Bisa terhindar dari gas air mata, bisa menyelamatkan diri gimana ceritanya? Kan ada orang jualan itu. Kebetulan ada es batunya itu. Ya sudah es batunya sama orang yang jualan itu dikasih es batunya. Sepak bola yang penuh kebusukan ini tidak layak membuat kita semua saling bertengkar, saling caci, bahkan saling bantai. Bahkan sepak bola yang bersih pun tidak layak membuat seorang ibu menangis karena anaknya tewas sia-sia, apalagi sepak bola yang kotor dan penuh kebusukan. Teman-teman, mari kita sudahi semua perkelahian ini. Hentikan saling tuding di dunia nyata dan maya. Fokus menghadapi musuh bersama, para begundal yang selama ini mempermainkan kita semua. Tragedi Kanjuruhan Malang, catatan Najwa Shihab. Tak ada kebanggaan yang boleh tegak di atas nisan. Tragedi Kanjuruhan Malang membuat seluruh Indonesia berduka, tak terkecuali jurnalis Najwa Shihab. Najwa yang memandu acara Mata Najwa memang berulang kali menyorot kekerasan dalam sepak bola Indonesia. Mata Najwa turut berbelasungkawa atas duka yang terjadi di Kanjuruhan 1 Oktober 2022. Bukan kejayaan jika dirayakan di atas tangisan. Tak ada kebanggaan yang boleh tegak di atas nisan, tulis Mata Najwa di Instagram resminya Minggu. Cuplikan di atas merupakan catatan Najwa Shihab dalam episode Duka Bola Kita yang tayang pada September 2018.
Berikut adalah bunyi lengkap catatannya. Sejarah panjang sepak bola Indonesia kelewat berharga, bagian dari sejarah pergerakan kemerdekaan kita. Pernah pada suatu masa sepak bola mempersatukan. Mata rantai kekerasan harus diputuskan. Sebab sepak bola sejatinya adalah keindahan, untuk menikmatinya justru butuh kehidupan. Berhenti saling tuding demi kepentingan sempit. Ujung-ujungnya sepak bola pula yang akhirnya terjepit. Siapapun yang mencintai sepak bola harus aktif, ikut memutus siklus yang menumbalkan nyawa. Sudah terlalu banyak ibu-ibu yang menanggung duka, mau berapa banyak lagi nyawa yang terbuang percuma. Bukan kejayaan jika dirayakan di atas tangisan. Tak ada kebanggaan yang boleh tegak di atas nisan. Diberitakan sebelumnya, data terakhir korban jiwa akibat tragedi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, pasca pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya bertambah menjadi 129 orang. Ricuhan terjadi usai pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya dengan skor akhir 2-3 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu malam. Kekalahan itu menyebabkan sejumlah supporter turun dan masuk ke dalam area lapangan. Pada laga tersebut, supporter Aremania rusuh usai timnya kalah dari Persebaya dengan skor akhir 2-3. Ribuan supporter yang kecewa berupaya masuk ke dalam lapangan hingga terjadi tragedi paling memilukan di dunia sepak bola nasional, di mana sebanyak 127 orang dilaporkan meninggal dunia. Kapolda Jawa Timur, Irjen Niko Afinta, dalam jumpa pers di Kabupaten Malang pada Minggu dini hari, dari 127 orang meninggal dunia, 2 diantaranya adalah anggota polisi. Dalam kejadian itu telah meninggal 127 orang, 2 adalah anggota Polri, kata Niko. Kapolda Niko menjelaskan, dari ratusan korban tewas itu, 34 diantaranya meninggal di Stadion Kanjuruhan. Sementara lainnya meninggal dunia saat berada di sejumlah rumah sakit setempat. Menurutnya, hingga saat ini terdapat kurang lebih 180 orang yang masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit tersebut. Selain itu tercatat ada 13 unit kendaraan yang mengalami kerusakan, 10 merupakan kendaraan Polri. Masih ada 180 orang yang masih dalam perawatan. Dari 40.000 penonton, tidak semua anarkis. Hanya sebagian, sekitar 3.000 penonton turun ke lapangan, tambah Irjen Niko. Awal tragedi diduga terjadi akibat ribuan Aremania yang merasa kecewa dengan pemain dan ofisial tim Arema berupaya masuk ke lapangan dan melakukan tindakan anarkis, sehingga dilakukan upaya pencegahan dan pengalihan oleh aparat keamanan menggunakan tembakan gas air mata. Irjen Niko menyebut, tembakan gas air mata membuat ribuan supporter berlari dan bertumpuk di satu titik pintu keluar. Penumpukan ribuan supporter membuat mereka sesak nafas dan kekurangan oksigen. Karena gas air mata itu, mereka pergi keluar ke satu titik di pintu keluar. Kemudian terjadi penumpukan dan dalam proses penumpukan itu terjadi sesak nafas, kekurangan oksigen, kata Kapolda Niko. Tragedi tersebut turut mendapat perhatian dari media asing, di antaranya media ternama Inggris, Daily Express. Dalam tulisannya, media itu menulis judul 100 supporter tewas, di mana sumber pemberitaannya berasal dari media sosial. Lalu Daily Star juga menulis hal yang sama, di mana berdasarkan sumber kepolisian korban tewas mencapai 127 orang. Bupati Malang M. Sanusi menyatakan bahwa seluruh biaya pengobatan para supporter yang saat ini menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah Kabupaten Malang. Kami mengerahkan seluruh ambulans untuk proses evakuasi dari Stadion Kanjuruhan. Untuk yang sehat dan dirawat, biaya semua yang menanggung Kabupaten Malang, kata Sanusi. Ini alasan polisi tembakan gas air mata ke arah tribun Aremania di Stadion Kanjuruhan. Kapolda Jatim Niko Afinta mengakui sejumlah petugasnya menembakkan gas air mata ke arah tribun penonton yang diisi Aremania, pendukung Arema,
pada Sabtu malam. Ia mengemukakan saat pertandingan lanjutan Liga 1 antara Arema vs Persebaya berjalan lancar. Namun hasil akhir dengan kemenangan Persebaya 3-2 membuat sejumlah pendukung Arema kecewa, bahkan meluapkan emosinya untuk mencari pemain dan ofisial. Lantaran supporter turun ke lapangan, petugas kemudian berusaha melakukan pengalihan agar para supporter tidak turun ke lapangan dan mengejar pemain. Namun akhirnya tembakan gas air mata pun ditembakkan ke arah penonton. Irjen Niko mengklaim penembakan gas air mata tersebut dilakukan lantaran pendukung tim berunjuk Singoedan telah melakukan tindakan yang dinilai membahayakan keselamatan para pemain dan ofisial. Karena gas air mata itu, mereka pergi keluar ke satu titik di pintu keluar. Kemudian terjadi penumpukan dan dalam proses penumpukan itu terjadi sesak nafas, kekurangan oksigen. Katanya seperti dikutip Antara pada Minggu. Sementara itu, Bupati Malang M. Sanusi memastikan seluruh biaya pengobatan supporter yang menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit ditanggung sepenuhnya Pemkab Malang. Kami menggerakkan seluruh ambulans untuk proses evakuasi dari Stadion Kanjuruhan. Untuk yang sehat dan dirawat, biaya semua yang menanggung Kabupaten Malang, kata Sanusi. Mabes Polri pantau pengusutan tragedi Kanjuruhan Arema vs Persebaya. Mabes Polri pantau pengusutan tragedi Kanjuruhan Arema vs Persebaya. Hal itu dikatakan Kepala Divisi Humas atau Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo. Tim dari Kapolri, dari kepolisian, TNI dan pemerintah Provinsi Jawa Timur sedang bekerja mengusut tragedi kericuhan di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, usai pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya. Ya, Mabes Polri mengikuti perkembangan di lapangan. Polda Jatim, Kodam, pemerintah daerah dan lain sedang bekerja. Kata Dedi seperti dikonfirmasi Antara di Jakarta pada Minggu. Dedi mengatakan, Mabes Polri memantau langsung penanganan tragedi tersebut dan memastikan tim bekerja menuntaskan terkait aturan penggunaan gas air mata saat tragedi terjadi. Dedi menyampaikan hal itu menunggu perkembangan dari Polda Jawa Timur. Menunggu informasi lanjut dari Polda Jatim, tambahnya, sebelumnya diberitakan sebanyak 127 orang dilaporkan meninggal dunia dalam tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, pasca pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Niko Afinta dalam jumpa pers di Kabupaten Malang, Jawa Timur pada Minggu menyebutkan 2 dari 127 orang yang meninggal dunia tersebut merupakan anggota Polri. Dalam kejadian itu telah meninggal 127 orang, 2 diantaranya adalah anggota Polri, kata Niko di Malang pada Minggu. Dia menjelaskan sebanyak 34 orang dilaporkan meninggal dunia di Stadion Kanjuruhan, sementara sisanya meninggal dunia saat mendapatkan pertolongan di sejumlah rumah sakit setempat. Hingga pada Minggu pagi, sedikitnya 180 orang masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit di Malang. Selain korban meninggal dunia, tercatat sebanyak 13 unit kendaraan mengalami kerusakan, yang 10 diantaranya merupakan kendaraan Polri. Masih ada 180 orang yang masih dalam perawatan. Dari 40.000 penonton, tidak semua anarkis, hanya sebagian, sekitar 3.000 penonton turun ke lapangan, ujar Niko.